Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silakan berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, semoga dengan membaca doa tadi sebelum memulai pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan presensi. Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah jika semuanya hadir. Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis. Sebelum masuk pada materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Ada yang bisa menjawab? Bisa angkat tangan. Saya, Bu. Perbedaan hadis dan sunnah yaitu hadis lebih kepada seluruh kejadian pada masa hidup Rasulullah, termasuk perbuatan, ketetapan, perkataan, dan sebagainya. Sedangkan hadis terbatas pada perkataan-perkataannya saja, Bu. Baik, ya benar sekali bahwa perbedaan dari hadis dan sunnah yaitu cakupan hadis lebih luas, termasuk seluruh perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan yang berasalnya dari Rasul. Sedangkan hadis adalah perkataan yang bersumbernya dari Rasul. Jadi cakupan sunnah itu jelas lebih luas. Dan untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sanad, matan, dan rawi. Nantinya saya harapkan kalian semua dapat memahami dan dapat membedakan mana yang sanad, mana matan, dan juga mana rawi. Langsung saja yang pertama, sanad. Sanad dari segi bahasa berarti al-mu'tamadu, yang artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar, atau arti lain yang sesuatu dapat dipegangi atau dipercaya. Adapun dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Rasulullah SAW. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis atau sandaran-sandaran yang menyampaikan kepada isi hadis tersebut. Atau dalam istilah lain, sanad dikatakan mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadisnya. Jadi sanad adalah orang-orang yang menjadi sandaran hadis dari pertama hingga sampai kepada Rasulullah. Sanad di sini biasanya ditandai dengan kata an, misalnya an Abi Hurairah, an Aisyata. Jadi itu adalah orang yang disebut sanad, yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dari isi hadis tersebut. Lanjut yang selanjutnya yaitu matan hadis. Matan adalah isi hadis. Dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, mengikat. Matan menurut ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Rasulullah SAW yang disebut sesudah habis tersebutnya sanadnya. Jadi matan ini adalah isi hadis atau inti dari hadis, yaitu perkataan Rasulullah SAW. Matan ini disebutkan setelah berakhirnya sanad. Jadi setelah semua sanad disebutkan, barulah disebutkan matan hadis tersebut. Matan ini biasanya ditandai adanya yaitu setelah kata-kata qala Rasulullah SAW. Lalu berkatalah ... Itulah
yang disebut dengan matan hadis atau isi hadis. Unsur yang ketiga yaitu rawi atau perawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam sebuah kitab hadis. Rawi pertama yaitu para sahabat, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, dan sedangkan rawi yang terakhir yaitu orang yang membukukan hadis tersebut seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan imam-imam hadis lainnya. Sebuah hadis yang telah sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah ditadwin atau terkodifikasi atau terbukukan dalam buku-buku hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termasuk dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis dan ditakhrijkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membubuhkan nama rawi pada akhir matan hadisnya. Jadi rawi ini adalah sandaran terakhir dari sebuah hadis. Rawi di sini adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut, yang membukukan hadis tersebut atau mengkodifikasikannya sehingga sampai kepada kita pada saat ini. Rawi biasanya berada di akhir hadis. Biasanya tertulis rawahu Imam Muslim, rawahu Imam Bukhari, rawahu Abu Dawud, dan sebagainya. Orang-orang itulah yang disebut rawi. Dalam ilmu hadis rawi juga disebut dengan rijalul hadis. Adapun syarat-syarat untuk menjadi rawi yaitu ada 7 syarat. Jadi tidak semua orang bisa menjadi rawi, hanya orang-orang yang memenuhi syaratnya lah yang bisa menjadi perawi. Yang pertama yaitu adil. Adil dalam konteks studi ilmu hadis di sini berbeda dengan adil dalam konteks persaksian atau hukum. Menurut ahli hadis, yang dimaksud dengan adil adalah istiqomatuddin dan al-muru'ah. Istiqomatuddin maksudnya adalah melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Sedangkan al-muru'ah adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Jadi, adil dalam konteks ilmu hadis di sini, yang pertama yaitu orang tersebut atau adalah istiqomatuddin, yaitu berdiri tegak pada ajaran-ajaran agama, yaitu melaksanakan semua kewajiban yang diwajibkan dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua yaitu al-muru'ah atau menjaga harga dirinya sendiri, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tidak menjadikannya rendah di mata orang lain. Syarat yang kedua yaitu muslim. Menurut ijma' seorang rawi pada waktu meriwayatkannya suatu hadis, maka ia harus muslim. Periwayatan kafir tidak sah. Seandainya seorang fasik saja kita disuruh klarifikasi, maka lebih-lebih rawinya yang kafir. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi, saat meriwayatkan hadisnya, seorang rawi itu harus dalam keadaan muslim, tidak kafir dan tidak juga fasik. Syarat yang ketiga yaitu baligh. Baligh seperti yang kita ketahui yaitu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang baik dan telah dikenakan hukum agama. Yang keempat yaitu berakal. Tentu saja orang gila tidak bisa meriwayatkan hadis. Yang kelima yaitu tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Dan yang keenam tidak sering melakukan dosa kecil. Jadi di sini seorang rawi itu harus benar-benar menjaga perbuatannya, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa-dosa kecil, karena hal itu bisa mengurangi harga diri seorang rawi, bisa menurunkan martabat rawi sehingga kredibilitasnya tidak diakui. Adapun yang ketujuh yaitu dhobit. Dhobit di sini mempunyai dua pengertian, yaitu dhobit dalam arti kuat hafalannya serta daya ingatnya dan bukan pelupa, yang sering disebut dengan istilah dhobit al-sodri. Jadi dhobit al-sodri yaitu orang yang memiliki hafalan yang kuat dan ingatannya kuat, bukan seorang pelupa.
Yang kedua, dhobit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dhobit al-kitabah. Dhobit al-kitabah di sini yaitu dia bisa menjaga kitab yang telah diberikan oleh guru-gurunya, menjaga kemurnian isinya. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang rawi disebut dengan ilmu rijalul hadis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rawi juga disebut rijalul hadis. Di sini juga ada ilmu yang mempelajari tentang rawi, yaitu ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, langsung saja kita menuju ke contoh. Semuanya bisa melihat contoh yang ada di layar. Dari hadis ini, ada 3 unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu sanad, matan, dan rawi. Jika kita perhatikan, sanad yang merupakan sanad dalam hadis ini yaitu mulai haddatsana Sa'id bin Ufair hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sanad adalah yaitu orang-orang yang menjadi sandaran dari isi hadis, yaitu orang-orang yang sebelum isi hadis itu disebutkan, semua orang-orang itulah yang disebut dengan sanad. Mulai dari haddatsana Sa'id bin Ufair hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dalam layar adalah hadis yang diberi garis tanda biru. Yang selanjutnya yaitu matan hadis. Matan hadis atau isi hadis yaitu perkataan Rasulullah yang menjadi hadis. Di sini ditandai dengan kata setelah Rasulullah SAW qala. Maka setelah ada kata berkatalah Rasulullah, kata-kata itulah yang menjadi isi dari sebuah hadis. Di sini yaitu baina ana naimun hingga qolal ilm, yaitu yang ditandai dengan garis yang berwarna hijau. Jadi isi hadisnya yaitu sepanjang baina ana naimun titik hingga qolal ilm. Itu yang disebut matan hadis atau isi hadis. Yang terakhir yaitu rawi hadis. Rawi hadis adalah orang yang menjadi sandaran terakhir yang meriwayatkan hadis. Di sini ditulis rawahu al-Bukhari. Atau dalam layar bisa dilihat yaitu kata yang bergaris bawah warna merah. Di sini Imam Bukhari adalah perawi, yaitu orang yang terakhir menjadi sandaran dari sebuah hadis. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Untuk sejauh ini, apakah sudah jelas atau ada yang perlu dipertanyakan? Silahkan bisa angkat tangan. Tidak ada, Bu, sudah jelas. Ya, karena tidak ada yang bertanya dan saya anggap semuanya telah paham, maka langsung saja kita lanjutkan ke latihan untuk menentukan unsur-unsur dari hadis. Di sini saya akan membagikan hadis yang kemudian akan kalian diskusikan bersama teman sebangku kalian untuk menentukan mana yang termasuk sanad, mana yang matan, dan mana yang rawi. Untuk nantinya kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, Bu. Baik, setelah kalian mengerjakan lembar yang telah saya berikan dengan teman sebangku kalian, saya minta perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya. Silakan yang mau mengajukan diri. Saya, Bu. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dengan teman sebangku saya, yaitu sebagai berikut. Bahwa sanad dari hadis yaitu haddatsana Imran bin Maisarah qala hadatsana Abdul Warisi an Abi Tayyahi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan
Matan hadisnya yaitu inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Dan rawi dari hadis tersebut yaitu rawahu al-Bukhari. Jadi perawinya adalah Imam Bukhari. Terima kasih, sekian. Baik, bagus sekali penjelasan yang telah kita dengarkan dari teman kita tadi. Ya, dan apa yang mereka sampaikan benar, yaitu yang menjadi sanad yaitu hadatsana Imran bin Maisarah qala hadatsana Ibnul Waris an Abi Tayyahi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya yang menjadi matan yaitu inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbatal jahla wa yushrabal khamr wa yadharuz zina. Adapun perawi hadis dari hadis tersebut yaitu Al-Bukhari. Di situ terlihat jelas yaitu rawahu Al-Bukhari. Baik, untuk pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ilmu rijalul hadis dan juga latihan lagi tentang menentukan unsur-unsur hadis, mana yang termasuk sanad, mana yang termasuk matan, dan mana yang termasuk rawi. Jadi mohon dipersiapkan diri dengan baik, dibaca lagi materinya, dipahami. Kita bertemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.